If you don't stop calling, then I can't let go. When you're drunk and saying that you need me close, please don't give me heart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Desa Berprestasi. Kali ini saya berada di tengah-tengah lapangan bersama Kepala Desa dan Pak Babinsa ya, Binamas ya, di Desa Bojong Kamal, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Barusan ada acara HUT RI itu ke 80 di lapangan ini cukup meriah. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Kepala Desa, Bapak Iwang. Saya memanggilnya Iwang, tapi nama sebetulnya Haji Hairul Ihwan. Panggilan akrabnya tuh Lurah Iwang. Jadi nama lurahnya itu nggak pernah lepas tuh, gitu. Amin. Pak Iwang, terima kasih ini saya sudah diundang ke acara ini dan saya bersyukur sekali tadi menikmati acara HUT RI yang ke-80 sangat meriah, dan saya sudah keliling ke beberapa desa di tanah air ini. Saya menemukan sesuatu yang unik di sini, keakraban dan kebersamaan yang luar biasa. Tolong dong ceritakan Pak Kades ini, bagaimana Pak Kades punya motivasi, punya acara seperti ini yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Uten sudah hadir, terutama di lingkungan saya di sini kan gitu. Ya, saya kebetulan Pak ini didampingi ya terutama oleh Babinsa 1, Pak Letundan, dan juga ini Pak Istoyo Binamas, dan ini juga Babinsa kedua Ya, ya. kan gitu, Pak Asep. Nah, di sini alhamdulillah saya dalam langkah sudah hampir 4 tahun berjalan didampingi beliau Babinsa dan Binamas. Jabatan mungkin Pak yang ketiga ya. Alhamdulillah masih kena dipercaya Pak oleh masyarakat gitu. Nah di sini Bapak nih, kebetulan Pak Uten kesini, kita juga dengan Pak Uten sohib lama sebetulnya Pak kan gitu. Ya, kita dari partai ya dari dulu udah alhamdulillah dari tahun 2010 sampai sekarang kita tetap sehat Pak ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, bahkan kebetulan Pak Uten kesini pas kebetulan momennya 17 Agustus. Iya. Yang ke-80. Jadi hari ini saya bisa Pak untuk merayakan bersama-sama perangkat desa, termasuk warga. Cuman bukan tahun ini aja, setiap tahun Pak. Setiap tahun kita melaksanakan upacara ini khususnya di Desa Bojong Kamal kan gitu. Nah, Bojong Kamal mungkin Pak, kita mempunyai 21 RT. Di sini ada 7 RW dan 3 kadus. Nah, alhamdulillah kekompakan kerjasamanya luar biasa di antara kita untuk sebagai pelayan masyarakat dan juga didampingi termasuk Babinsa Binamas keamanan. Di sini kita kebersamaan Pak untuk melaksanakan tugas-tugas desa ini, karena tugas desa ini tidak bisa ditekel diri sendiri. Ini hasilnya mufakat ke musyawarah kita semua. Ya sebetulnya kalau mengingat dulu waktu awal tahun 2007 Pak, Desa Bojong Kamal ini adalah desa tertinggal IDT. Tahun berapa tuh? 2007. 2007 masih IDT. Masih IDT Pak. Saya juga waktu itu udah menjabat kepala desa, bahkan kantor desa pun tidak ada, belum ada. Tanah desa pun di sini tidak ada. Kan gini. Jadi alhamdulillah kita berjalan ya dalam jangka 2 tahun atau 3 tahun sampai 2 periode. Bahkan tujuan saya waktu dulu untuk menghapusnya desa tertinggal, waktu dulu masih kene Bapak Presiden SBY. Di sini kita Bojong Kamal ini adalah faktor pendidikan. SDM ya? Ya, SDM. Ya, karena gimana perekonomiannya mau jalan kalau pendidikannya itu lemah. Kan gitu Pak ya. Tapi alhamdulillah ya selama saya 1 periode 2007 sampai 2009 waktu itu kan mendirikan, tadinya ada bangunan SD 1, sekarang ada Cirarap 1, ada Bojong Kamal, termasuk ya MTS kita untuk termasuk PAUD kita, dan bahkan ditambah ada SMP Negeri 2 Legok. Jadi masyarakat Bojong Kamal sebetulnya tidak kejauh untuk ke kecamatan untuk sekolah SMP. Bahkan sekarang alhamdulillah masyarakat dalam jangka kurang lebih 15 tahun
Kalau dulu Bojong Kamal itu susah sulit Pak untuk mencari pendidik yang terutama di bidang pendidikan lah, intinya gitu. Anak-anak muda ini kadang-kadang waktu dulu kita lulus SD tidak masuk sekolah, tapi sekarang alhamdulillah sarjana pun banyak. Kita merawat kerjasama saya dengan perangkat desa di sini, terutama RW lah. Kita juga jadi kepala desa tidak mudah, belum tentu bersifat ada kekompakan tanpa kerjasama RW tadi, kan gitu. Jadi alhamdulillah Pak, setiap Agustus masing-masing punya berpakaian adat. Adat itu kan membuktikan. Itu setiap tahun ya? Setiap tahun. Diekspresikan adat mereka di lapangan. Iya, kan gitu. Kan gitu. Bukan, jadi pengertian dia sendiri tidak ada diperintahkan sama kepala desa. Dan itu Pak yang pengertian demokrasi yang sebenarnya. Jadi bukan sekedar orang bebas bicara, tapi memberikan ruang kepada setiap keyakinan yang berbeda, setiap budaya dan suku yang berbeda untuk berekspresi tanpa diterhalangi atau merasa terhalangi. Jadi bukan kebebasan kritik segala macam, tapi itu yang sesungguhnya. Nah, saya lihat Pak Kades sudah melakukan dan membuktikan itu di sini. Nah, saya ingin komentar juga dari Pak Suherman nih, dari Pak Sutoyo ya, Pak Sutoyo dan dari Pak Asep ya. Mungkin sedikit testimoni gitu ya tentang pembangunan desa dan kiprah atau kinerja Pak Kades dalam membangun desa ini. Menurut Pak Herman sendiri? Untuk kami sendiri, saya mungkin sudah hampir 5 tahun di sini bergabung ditugaskan di Desa Bojong Kamal. Alhamdulillah, walaupun sudah ada penggantian kepala desa, tentunya setiap kepala desa punya ciri khas dan keunikan dengan cara memimpinnya, memimpin di desa ini. Alhamdulillah selama beberapa tahun ini kepala desa selalu melibatkan kami dari dan mulai keamanan, desa-desa semua dan semua kegiatan. Intinya ketiga pilar ini harus interaktif dalam melaksanakan tugasnya, harus berkomunikasi dan berkoordinasi. Kami selalu diberikan kepercayaan dari Pak Lurah untuk selalu bersama-sama, untuk turun ke bawah. Kita kalau ada kegiatan kita selalu saling support. Begitu juga kalau ada permasalahan Pak Lurah selalu berkoordinasi dengan kami dan selalu memberikan arahan seperti ini untuk menyelesaikan permasalahannya. Alhamdulillah untuk sampai saat ini di masyarakat sendiri tidak ada kendala yang bukan tidak ada permasalahan Pak ya, tetapi tidak ada permasalahan yang tidak boleh kita selesaikan seperti itu. Mungkin karena memang ini hanya dari komandonya dari Pak Lurah, untuk pelaksananya kami semua seperti itu Bapak. Luar biasa. Siap. Bapak Utoy Pak Estoyo silakan dipindah aja Pak, nanti biar suaranya ini. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan yang tadi interaksi terkait dengan kemajuan Desa Bojong Kamal, alhamdulillah kami 3 pilar di Desa Bojong Kamal ini selalu kompak, kebersamaan, kegiatan apapun kita awali dengan pertemuan Pak, pertemuan, rencana, dan nanti sampai ending evaluasi. Alhamdulillah dengan kami hadir langsung di tengah masyarakat, diantaranya ada seluruh tadi Pak RT, Pak RW, Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Karang Taruna, sampai Bukader sekaligus kita kami istilahnya 3 pilar selalu hadir di tengah-tengah kegiatan kemasyarakatan. Alhamdulillah semua problem yang selama ini Bapak Lurah belum turun langsung ke wilayah aja, udah kami selesaikan antara Pak Binamas sama Pak Bisa. Alhamdulillah. Dengan melibatkan itu tadi kebersamaan di antara itu tadi aparatur desa. Itu aja Pak. Makasih Pak Stoyo. Bapak silahkan Pak. Nah, Pak Asep. Pak Asep ini makmur sekali Pak. Subur kali. Karena betah di Bojong Kamal. Kebetulan saya udah paling lama 10 tahun lebih. Udah mau 11 tahun bertugas di Desa Bojong Kamal Pak. Mungkin ada cerita dari saya, mungkin ketika saya bertugas yang memang dengan kehidupan saya sebagai Babinsa Pak. Ketika itu memang di desa kami ini kebetulan ada
satu kelompok yang mungkin tadi kelompok yang istilahnya masih ini belum tersentuh. Nah, ketika itu kami berembuk dengan melibatkan Pak Kepala Desa gimana di tempat kami ada program TMMD sehingga bisa diajukan untuk melakukan. Alhamdulillah tahun 2023 yaitu berkat kerjasama, kolaborasi, berintegrasi semuanya elemen masyarakat, ormas yang ada di Desa Bojongkamal termasuk semuanya mensupport, terutama dipimpin beliau mempersatukan semua elemen sehingga alhamdulillah TMMD yang dari program dari TNI bisa berhasil kita buat jalan sepanjang 1 kilo lebih. Pak Asep, apa yang dilihat Pak Asep dari Pak Kades dari sisi pribadi, misalnya keunggulannya atau keunikan dibandingkan dengan Kades yang lain? Kebetulan beliau ini udah pengalaman juga, pengalaman menjadi Kades 2 kali, mohon izin Pak Kades. Dan di politik juga. Pak Dewan juga, sehingga untuk mengorkestrasi pembangunan di Desa Bojongkamal ini luar biasa beliau. Jadi sudah tidak ragu-ragu lagi tentang support, tentang mengkolaborasi kita. Semua elemen dipersatukan untuk membangun Desa Bojongkamal terjadi seperti sekarang ini untuk keamanan kondusif, tidak ada masalah. Walaupun memang ada masalah yang sedikit-sedikit bisa kita selesaikan. Luar biasa. Pak, pindahin lagi Pak ke Pak Kades Pak. Nah, Pak Kades ya, ini kan saya lihat kalau dari komentar bapak-bapak ini dan juga dari aura yang saya lihat dari apel tadi itu kan hampir semua masyarakatnya supporting ya, kuat sekali kepada Pak Kades pembangunan untuk membangun desa ini. Nah sekarang ini kan pemerintah pusat sangat intens ya memperhatikan desa dan fokus juga ke pembangunan desa dengan adanya koperasi Merah Putih, adanya dana desa, adanya BUMDes. Nah sejauh mana sekarang pengembangan dana desa di desa ini? Baik Pak, termasuk dana desa ya kita dalam langkah yang 3 tahun ini dari 2002 sampai 2025 nih kan kita kan baru langkah 3 tahunan Pak. 3 tahunan kita alhamdulillah di masyarakat ini terutama orang masalah sarana jalan juga kita alhamdulillah termasuk setiap loksok lah kan gitu udah kita rapikan semua dan juga sedikit kantor desa juga sedikit kita sudah sedikit rapih lah apalagi kita mau menghadapi Binwil kebetulan Pak kita punya jadwal Binwil lagi tahun ini 2025. Apa Bina itu? wilayah. Oh, bina wilayah. Untuk tingkat kabupaten. Kan gitu. Jadi kan kita hanya semua adalah butuh kerjasama, kerja keras juga. Kan gitu. Butuh anggaran juga. Berapa dapat dana desa ini? Nah kalau dana desa keseluruhan, Pak. Keseluruhan untuk Bojongkamal sama yang di pusat hampir kena 36 Pak. 36 ya lumayan ya. Ya gitu. Lumayan lah untuk kita dengan membangun dengan masyarakat per tahun juga. Fokusnya kan, kemana pengembangan program dana desa di sini? Program-program ini yang mungkin kita bisa diprogramkan ke pembangunan hampir rata Pak 30%. Aja yang 30% ke pemberdayaan kan gitu. Yang separuhnya kebanyakan Pak gaji RW, RT itu kan semua Pak dana desa itu ada itu kan gitu. Hampir 30% ngambilnya gaji RW, RT itu di dana desa. Itu Pak tuh kan. Selain ada kawasan industri di sini apa potensi unggulan di sini? Potensi unggulan di sini kalau dulu kan ada kerajinan. Nah, kerajinan apa dulu Pak? Nah, kalau dulu mah kerajinan anyam-anyaman di sini Pak. Sebetulnya Pak kalau dulu kan gitu. Tapi sekarang sudah putus. Nah, karena kebanyakan sekarang masyarakat ini bekerja buruh. Ke pabrik. Gitu. Bahkan saya juga mensyukuri kalau Bojongkamal Pak. Luas tanah semua hampir 380 hektar persegi kurang lebih. Nah, sekarang sampai kawasan industri aja di sini pergudangan hampir mencapai 150 hektar. Kalau pertanian ada berapa hektar lagi? Pertanian sekarang kalau ditilai di masyarakat tidak ada beberapa hektaran Pak ya, kalau kurang lebih 10 hektar juga kan. Tanah sudah punya tanah PT. Bahkan di sini kan kita juga udah ada pengembang perumahan, ada Widari, ada termasuk Harkit kan di sini berjalan. Bahkan ini untuk di wilayah RW 01 yang tadi itu kita insya Allah lah mungkin tinggal ya pembebasan sudah ini kan ada wisata. Wisata apa? Agrowisata. Wah. Itu Pak. Itu se-Asia Pak.
di sini adanya di sini desa ini. Di Desa Bojong Kamal, Pak. Ini sekarang baru mulai pemageran, pemerataan lahan. Agro seperti apa Pak agronya? Bidang agro ini intinya pertanian apa? Bukan pertanian. Dia pertama perumahan rumah-rumah adat. Oh, yang menarik 38 sekali. Provinsi ada semua. Oh, kayak miniatur ya? Ya, kayak taman mini. Di sini ya? Di sini Pak tuh, sebelah sana tuh kantor kelurahan. Sudah dibuat ini ya? Sudah. Set plan-nya Bahkan sudah membangun ada ada bangunan Pak tuh. itu dari investor? Ya, dari investor atau dari juga. pemerintah pusat? Investor? Swasta? Investor, Pak. Oke, luar biasa. Karena ini cabang di negara Malaysia. Oh. Kayaknya terbesar di kita di sini kan gitu. Kenapa milih di sini? Karena melihat keragamannya tadi kali ya? Mungkin itu juga Ya, masuk ya, kan ya, gitu ya, kan. Cuman ini baru adalah masuk pembangunan 10% ya. Ya. Kan gitu yang rumah adat baru dibangun luar sedikit-sedikit biasa kan itu. gitu. Jadi insya Allah lah itu untuk Bojong Kamal ini tinggal masyarakatnya menyadari, memahami dan berkembang. Ya. Jangan lihat kita di Ya. Bojong Kamal ini sudah banyak invest kawasan, kita nonton. Kalau BUMDes jalan? Apa komoditi yang dikembangkan? Nah di sini BUMDes ini mungkin baru kemarin Pak ya kita dimusyawarahkan ya insya Allah masalah kita pemberdayaan pertanian kan gitu ya sedikit kita ada lahan yang perlu kita bangun dan digarap. Koperasi? Gitu. Koperasi di sini belum baru terbentuk doang. Baru terbentuk kan tapi insya Allah lah kan gitu ini mudah-mudahan mungkin kayaknya kalau untuk di wilayah Kecamatan Legok belum ada yang jalan gitu Pak tuh kan gitu baru semua terbentuk sudah gitu ketua bendahara sekretaris sudah terbentuk mungkin tinggal menunggu lebih cepat kita lebih baik gitu arahan ini itu aja sih Pak. Mungkin lebih ke banyak ke pengembangan SDM juga kali ya, ke life skill ya, betul pembinaan pelatihan ya kira-kira gitu. Pak Kades ada yang mau disampaikan ke warga dan masyarakat Indonesia tentang kasih contoh lah bagaimana membangun desa yang baik untuk menjaga harmoni gitu lah dari keragaman suku bangsa di negara kita ini. Baik, terima kasih. Saya juga sebagai Kepala Desa Bojong Kamal mengucapkan terima kasih khususnya kepada warga masyarakat Bojong Kamal yang sudah kerjasama di dalam melaksanakan tugas-tugas kami sebagai pelayan pemerintahan. Kan gitu maupun bukan hanya untuk melaksanakan upacara 17 Agustus saja bahkan ada kegiatan-kegiatan agama apapun masyarakat Bojong Kamal itu antusias apalagi ada kegiatan-kegiatan bidang keagamaan Isra Mi'raj. Nah ini hampir Pak seluruh musola majelis kita merayakan di Bojong Kamal dan juga Maulid kan gitu. Ini sama juga gitu tiap musola hal apapun. Jadi saya bersyukur dan antara kami pun sebagai aparatnya membantu masyarakatnya juga membantu kita kegotong royongannya kan gitu. Alhamdulillah gitu untuk di Bojong Kamal ini. Apalagi keragaman beragamanya ya juga termasuk orang-orang Tionghoa juga sama kan gitu. Kalau lagi keadaan Imlek apapun kan gitu butuh keragaman antar kerjasama semua Pak. Kan, Baik, makasih Pak Iwang, Pak Hairul Ihwan, Pak Stoyo, Pak Herman, Pak Asep, Kang Asep kali Sunda ya. Atas obrolannya membersamai saya yang luar biasa ini. Amin. Pemirsa di rumah dan di mana saja berada, demikian obrolan saya dengan Pak Kepala Desa Bojong Kamal, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, ditemani oleh Pak Herman dan Pak Stoyo dan Pak Asep. Suatu obrolan yang singkat tapi banyak inspirasi yang bisa kita ambil di sini, bahwa membangun desa itu tidak hanya untuk sekedar membangun fisik dan membangun ekonomi, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana membangun kebersamaan, bahwa demokrasi itu yang paling intinya adalah memberikan ruang kepada setiap keragaman yang berbeda di warga dan di desa yang kita tempati. Terima kasih, sampai jumpa lagi bersama saya Uten Sutendi dalam podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.